Selamat malam. Dari kantor hukum di Firmansyah kedatangan salah satu warga Kapas Madya. Dia mengeluh atas dugaan pengancaman yang dilakukan oleh oknum RW. Karena dari Bapak Yanto ini terkait isu, tapi bukan isu ini nyata, terkait isu viralnya di channel YouTube terkait masalah pelayanan publik yang ada di Kapas Madya Baru. Akhirnya beritanya viral, akhirnya terdampak pada Pak Agus Susanto. Nah, kebetulan beliaunya ini datang di kantor hukum di Firmansyah yang ada di Jalan Penilin nomor 128 Surabaya. Dengan adanya unsur pengancaman itu sudah murni pidana terkait pasal 335. Itu awalnya bagaimana Pak Gus? Kok sampai diancam oleh seseorang oknum RW? Awalnya pada tanggal 29 Oktober 2023, kurang lebih sekitar jam 10.30 sampai jam 11, saya ditelepon sama Pak Yanto untuk segera merapat di Balai RW 7 atau pos. Balai Pos RW 7 Kapas Baru, Kelurahan Kapas Madya Baru. Saya sebelum datang menanyakan ke Pak Yanto, ada apa ini Pak? Oh enggak, cuma ngobrol biasa terkait kemarin berita yang viral. Kebetulan di sini ada Pak Yudi, staf kelurahan. Mungkin mau mengklarifikasi atau memediasi, istilahnya bagaimana mungkin bisa dibicarakan secara baik-baik terkait pelaporan atau viralnya video pelaporan kita bertiga terkait masalah pelayanan. Ya saya sih enggak ada pikiran aneh-aneh Bapak. Kita datang sampai di sana ternyata suasana sudah tegang, otot-ototan. Terus saya ngomong, dari awal saya masuk ngomong, Pak Mas tolong ya santai kita bicara baik-baik. Kita kan intinya cari solusi. Kita cari solusi terbaiknya bagaimana. Berhubung berita ini sudah viral, ya kan. Tapi dari mereka yang di sana, yang saya masuk di sana di kantor pos RW 7 itu, mereka menanyakan saya itu seolah-olah terkesan intimidasi dengan raut wajah yang sangat tegang, dengan ucapan-ucapan yang sangat tegas, seolah-olah apa ya, kayak pertanyaannya itu mengintimidasi lah istilahnya gitu. Ibaratnya itu mengancam jiwa Anda. Pertama sih enggak mengancam Bapak. Pertama enggak mengancam, saya menyampaikan bagaimana alurnya, kenapa saya kok sampai lapor, saya ceritakan semua. Dan saya sudah bicara di channel YouTube itu, saya menceritakan, kalau pengen jelasnya di YouTube itu sudah saya sampaikan kenapa saya sampai lapor ke media wartawan sampai diliput itu kenapa. Saya sudah menyampaikan. Terus kepingin jelasnya ya saya diundang di situ, saya datang. Lah, kedatangan saya juga saya jelaskan Pak, secara santai rileks saya jelaskan. Lah ketika kita menjelaskan itu, tiba-tiba ada salah satu RW berapa? RW 7 atas nama inisialnya MSK. Dia langsung dengan tegas, keras, dengan gestur tubuh yang seolah-olah itu ke saya itu sangat marah banget, sangat marah. Dan yang terucap dia itu omongan, kamu orang luar, kalau kamu nggak terima
nanti ketemu saya di luar njaluk opoe sembarang. Istilahnya di bahasa Indonesia kan, kamu orang luar, kalau kamu nggak terima ketemu saya di luar, kamu minta apa aja saya layani, saya siap gitu. Saya juga jawab, loh saya bukan orang luar Pak, saya masih di kelurahan KMP, domisili saya di Kapas Madya 1B. Nah, dengan intimidasi itu saya sempat terpancing emosi Pak. Terpancing emosi ya saya ngomong, nggak usah di luar, sekarang ini katanya baik-baik pembahasannya, kok sekarang seperti ini gitu Bapak. Jadi ini kan dipicu terkait adanya video viral terkait masalah pelayanan yang pada saat jam kerja itu tutup ya. Tutup. Memang itu nyata ya. Nyata Bapak. Dan saya punya bukti video real. Itu Tutupnya kelurahan itu. Rekreasinya di Banyuwangi informasinya. Informasi rekreasi yang saya dengar juga di Banyuwangi. Terus ya ada informasi lagi, ada juga waktu Januari itu juga rekreasi di Bali. Kalau saya yang di Bali Bapak, saya sih sempat dengar. Dan saya harinya juga pada waktu itu ya hari Sabtu juga. Iki enak ya, lak lurane titik rekreasi ku gak ngejak-ngejak aku ya lurah ya. Warga dicak kan enak, ojo setapik toh. Ya mudah-mudahan aja. Iya. Yang anggaran ini bukan anggaran dari negara. Anggarannya pribadi masing-masing. Tapi kalau anggaran negara itu salah Pak Lurah. Perlu diingat Pak Lurah, lak rekreasi meneh ayo awak dhewe dijak bareng-bareng. Cik padha seneng iki gak seneng lurah itu ambil setapik. Yo, apa sih Pak Lurah iki? Nah, dari segi itu ketika sampai diancam, apa perasaannya sampai itu? Kalau saya Pak, mohon maaf, saya tidak takut. Karena saya menyampaikan sebelum berita ini viral, saya sudah menembusi LPMK Pak Camat, dan keterangan itu, kesaksian saya sudah saya sampaikan ke video yang kemarin yang terkait pelayanan kelurahan KMB tutup dikarenakan rekreasi. Keterangan saya itu seperti saya nembusi kemana dulu, ke LPMK, ke Pak Camat itu sudah. Bukan langsung tiba-tiba saya langsung ke media gini, bukan Bapak. Tapi tidak ada tanggapan yang serius. Waktu sampai ini diancam, ya kan? Ada nggak saksi yang melihat itu? Ada. Siapa aja? Di sana yang hadir Pak Susianto, Pak Mul, Pak Gosali, Pak Didik, Pak Yudi, staf kelurahan. Karena menurut keterangan Pak Yanto yang telepon saya, yang ngundang Pak Yudi, staf kelurahan. Saya kenal Pak Yudi juga baik. Dalam hati saya awal mau datang saya tidak terpikir aneh-aneh Bapak. Wadah Pak Yudi orang kelurahan, pasti nanti suasana itu nyantai, enak. Tidak taunya tegang seperti itu. Ya. Cuma gini Bapak, saya pribadi diancam seperti itu. Saya juga seorang laki-laki Bapak, naluri laki saya melayani, siap tidak apa-apa kalau yang kamu mau seperti itu. Tapi sesampainya pulang Pak, istri saya trauma Bapak. Jujur istri saya trauma. Bahkan istri saya sampai ngomong ke anak saya itu Pak, hati-hati nak, kalau berangkat kemanapun pakai masker, pakai helm. Ya ini yang apa ya Pak ya, yang membulatkan tekad saya untuk melakukan pendampingan hukum. Inilah menjadi suatu fenomena ketika pelayan publik melayani masyarakat dengan baik, seharusnya tidak mengenal jam maupun hari. Kalau waktunya pelayanan di jam kerja atau di hari kerja, itu harus siap melayani masyarakat. Nah, khususnya lurah Kapas Madya Baru, saya berharap mulai setingkat kecamatan, wali kota maupun dinas-dinas lain
harus memberi sanksi tegas terhadap ini. Dan sekarang ini pada tanggal 1 bulan 11 Agus ini minta pendampingan karena dengan traumanya dia, dengan Trauma adanya keluarga. intimidasi apapun, akhirnya datang ke sini minta saya sebagai penasihat hukumnya, dan hari ini juga dia sebagai klien saya, dan ini juga surat kuasanya. Perlu diingat, ngancam seseorang itu ada pasalnya, dan hati-hati. Mungkin sedikit ada tambahan, Pak. Mungkin Iya. sampean kan juga sebagai saksi. Iya, ya. betul. Memang gini Bapak. Awalnya pas waktu kejadian di RW 07, maksudnya itu di balai, ya kan? Di pos di balai pos RW 7 itu secara kebetulan Bapak. Memang saya sendiri memang nggak ada yang ngundang pas waktu itu. Kronologinya seperti ini. Pas waktu itu saya pulang dari Mojokerto pas waktu itu. Nah, pas waktu pulang dari Mojokerto, ya istilahnya kan aja, tidak ada permasalahan apa-apa pas waktu itu Bapak. Nah, pas waktu itu pulang pun saya sama RW saya juga. Pas waktu itu ada staf RW itu meninggal dunia. Pak Mul ini saksinya juga. Pas waktu itu ada, makanya Pak Mul, oh itu aja Mas, sama staf RW sama Pak RW juga pulang pas waktu itu. Nah, habis pulang situ, saya mampir Pak. Biasanya kan mampir di situ nongkrong lah istilahnya kan gitu Pak ya. Di Giras ya, ngopi-ngopi bareng. Lah di situ saya juga kaget juga loh. Ini kok ada Pak Yudi dari staf kelurahan. Ini ada apa? Habis itu Pak Yudi masuk ke pos RW 7. Lah, di situ masuklah semuanya teman-teman kita, RRT juga kan itu. Lah, di situ saya ditanyai, kok sampai ginian, kamu kok tega, kok melaporkan lurahmu, padahal lurahmu itu di situ orangnya baik, kerjanya baik, ya kan, sosialnya tinggi loh. Memang iya Pak, saya tidak ada tendensi apa-apa atau nggak ada istilahnya menjatuhkan Pak Lurah saya. Pak Lurah saya memang baik, saya akui. Sempat saya dipanggil sama Pak Lurah juga, saya akui Pak Lurah pun orangnya baik, kan gitu, kan di situ Bapak. Terus dari teman-teman otomatis gini Pak, dari teman-teman paling enggak kan mempunyai persepsi sendiri kemungkinan Pak ya. Nah, kamu di kelurahan pun ya juga enggak cuma 1 minggu 2 minggu, istilahnya kan 1 tahun. Kan memangnya saya itu di kelurahan itu jaga parkir Bapak. Kan itu, jaga parkir tapi tidak memungut parkir. Kalau dikasih ya saya terima, kalau nggak dikasih ya tak ambil. Itu pun dibuat ngopi bareng sama teman-teman kelurahan kan gitu, sama teman saya juga yang membawa saya yang namanya Pak Jupri. Itu teman saya yang mengenalkan saya ya kan di kelurahan, yaitu namanya Pak Jupri. Saya pun salut sama dia, saya hormat sama dia untuk mengenalkan saya di kantor kelurahan. Nah kan gitu, untuk menjadi tukang parkir pun di kelurahan saya dikenalkan sama Pak Jupri, kan gitu. Itu pun dari penghasilan parkir pun otomatis kalau bagi saya memang nggak sesuai, istilahnya kan gitu Bapak tambahnya lah. Untuk masalah di pos 3 itu memang di situ saya ditanyai sama teman-teman Bapak, kan itu ditanya, kenapa kamu kok ketega sampai gini lah. Itu otomatis pembicaraan awal ya kan gitu Bapak ya, awal itu enak, santai dan rileks kan itu. Nah di situ istilahnya meletuslah kan pembicaraan, istilahnya nggak tahu lah memacu adrenalin apa itu Bapak ya. Nah itu bersih tegang siapa yang itu saya akhirnya telepon sama Pak Mul kan gitu. Pak Mul saya suruh ke pos 3. Habis itu saya telepon Mas Agus, yaitu tadi kejadiannya seperti yang diutarakan sama Pak Agus. Nah ini Pak Mul. Iya. Jadi gini Pak Sis, seandainya kalau klien kami siap untuk melakukan pelaporan terkait tindak pidana pengancaman, sampean kan di situ kan melihat, menyaksikan, betul. Apakah sampean siap
untuk menjadi saksi? Oh siap Bapak, apalagi ini Mas Agus juga sebagai adik saya lah, istilah saya anggap adik saya. Saya otomatis saya melindungi, kan istilahnya saya siap menjadi saksi Mas Agus kemanapun. Gitu. Kalau saya dimintai keterangan, saya siap, kan gitu. Gitu Bapak. Nah, ini ada sedikit tambahan. Ini di sisi terkait masalah pendampingan hukum. Iya. Ya kan? Ini isu-isu yang melenting Iya, di warga setempat terkait masalah anggaran kelurahan. kelurahan. Oke. Itu bagaimana? Ya, mengenai dakel ya Pak ya. Mengenai dakel, karena kita itu tidak melingkup di Kelurahan Kapas Madya Baru aja. Saya keliling di Bulak, Kecamatan Bulak, di Kecamatan Sukolilo. Itu tiap kali ada pengerjaan yang pakai dakel, dana dakel, itu paling tidak setelah selesai, anggaran itu terpampang di masing-masing yang dikerjakan. Untuk pavingisasi itu sekian, untuk selokan sekian, itu tertera semua. Daftar ureanya ya? Daftar ureanya tertera semua di, Daerah, di iya, plakat lah. di plakat itu kelurahan. yang dikerjakan, bukan di kelurahan. Di mana ya? Yang dikerjakan itu di mana? Itu biasanya terpampang. Gitu ya? Iya, karena saya keliling bukan di Kapas Madya Baru aja gitu loh, juga di Kecamatan Sukolilo, di Bula. Makanya sempat kemarin waktu video viral itu yang saya singgung, pelayanan itu yang utama, yang kedua ini mengenai dakel Bapak. Karena dakel ini semua warga berhak tahu. Kalau warga ini tidak tahu, yang kita takutkan nanti ya kita bukan suudon, namanya dakel, namanya uang, Bapak manusia gimana. Jadi saya mohon itu kan harus ada Transparan lah. transparansi kelurahan untuk dakel itu harus ada. Itu yang Biar pertama. warga melihat semua. Nah, terus yang kedua Bapak, mengenai Pak Agus. Perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Agus ini yang ngajak saya. Saya harus bertanggung jawab juga nyawanya Pak Agus. Karena di situ saya juga ada, diintimidasi juga ada. Makanya saya siap jadi saksi karena apa? Saya kasihan lihat dia jadi korban. Korban dari teman-teman RT RW yang mengintimidasi waktu itu. Makanya apapun yang terjadi, saya siap di depan untuk mendampingi Mas Agus jadi saksi. Itu aja Bapak. Nah, ini yang menarik loh terkait Iya. dakel. Dakel adalah dana kelurahan. Kelurahan, nggih. Itu setiap di lurah itu ada berapa dananya? Mungkin sama sendiri tahu anggarannya. Anggaran kurang lebihnya Bapak untuk tahun 2023 itu 4,6. 4 miliar, Iya. banyak sekali. Itu harusnya dibagi ke RW untuk infrastruktur. Setelah pengerjaannya selesai di RW, itu harus terpampang papan pengumuman itu. Iki loh kanggo RW iki, RW 1 katakanlah sekian miliar atau sekian ratus juta itu harus ada semua. Tapi ini tidak ada. Jadi termasuk dakel ini dananya dengan nilai yang cukup fantastis. Iya. 4 miliar sekian. Iya. Itu apakah warga sendiri juga dikasih pekerjaan? Seperti Kalau- UMKM, kalau- kegiatan yang ada di kelurahan. Kalau mengenai pekerjaan, saya sendiri kan enggak tahu. Karena saya enggak ikut UMKM, juga enggak ikut padat karya. Jadi saya itu juga kebetulan saya wakil RT 5. Cuma saya ini kan hanya mewakili warga aja, berhak untuk menanyakan dana kelurahan itu buat apa aja. Karena apa? Karena ini bukan dananya bukan dari untuk RW aja, ini untuk warga, untuk pembangunan warga, untuk UMKM atau padat karya, itu semua kan diambilkan dari dana kelurahan itu tadi. Jadi harapan sampean sebagai wakil RT, Iya. ya kan, ingin lurah itu transparan. Gitu. Betul Bapak. Jadi transparan biar warga, biar RT RW itu tahu semua. Jadi nggak suudon nantinya menuduh Pak Lurah pakai dana kelurahan gini-gini. Untuk suatu contoh yang bulan Januari ke Bali, itu nanti orang kalau nggak tahu dibikin pakai dana dakel. Asumsinya kayak gitu. Asumsinya Nah, kayak gitu ya. nah, Ya mudah-mudahan lah terkait masalah dana dakel, jangan sampai Pak Lurah mau kemana-mana pakai anggaran itu. iya. Iya, kan? Karena juga kasihan nanti kalau terjerat hukum kan juga kasihan Bapak. Kasihan anaknya sama istrinya gitu aja. Itu harapan panjenengan ya. Nggih. Jangan sampai datang ke sini memberi, Pak Lurah,
ojo sampai awakmu iki gak dakel iki sing transparan kan ngono. Iya. Sampai duit dakel iki digunakan untuk Iya. kepentingan pribadi. Benar, benar, Lebih benar. baik transparan tuh enak. Nah, Daripada tidak transparan, nggak terbukti, apa terbukti akhirnya menjadi tindak pidana korupsi. korupsi, benar Itu Bapak. kan harapan sampean. Iya. Nah, itulah harapan dari beberapa warga yang ini terkait masalah diancam, diintimidasi, dan ini terkait masalah juga masalah dakel, terkait masalah maksudnya pelayanan publik yang terbuka Benar terbuka Bapak. untuk siapapun Iya. dan melayani dengan baik, Iya, bukan benar. melayani hanya untuk mencari keuntungan, Benar kan Bapak. begitu kan? Benar Bapak. Karena apa sih? Karena dari pemerintah itu sudah dibayar negara. Benar Bapak. Yang bayar itu rakyat Bapak. Uang rakyat yang untuk bayar itu. Bukan dari negara. Uang rakyat ya. Uang rakyat yang dibayar Pak. Uang Melalui rakyat, pajak. Iya, melalui pajak. Nah. Negara dibagi-bagi. Ya. Bener, Untuk Bapak. Anggaran pemerintah. Benar gitu loh. Ya ini mohon diperhatikan Pak Lurah. Ini kan sudah dikasih tahu. Ayolah transparan. Jadi lurah-lurah tidak hanya lurah yang ada di Kapas Mati aja, di Kapas Mati baru, tapi harapannya lurah-lurah yang ada di Surabaya dan di mana-mana terkait masalah anggaran dakel lebih baik transparan. Itu lebih enak. Udah, terima kasih banyak. Ya cukup sampai di sini.